udah nggak apa namanya, udah nggak panas nggak kayak di Cilegon. Gini Cil, gua punya cerita waktu di Gunung Karang. Kan lu rencana pengen ke gunung tuh ya kan, banyak-banyak buat naik gunung. Gua cerita, ada kejadian gua, Andika, Rustam, Cakra. Dan sedangkan Cakra itu tinggalnya di yayasan Yayasan apa? Masjid Al-Qadar ya kan. Nah dari Masjid Al-Qadar itu kan otomatis agamanya kuat lah ya kan? Dikatakan baik. Mantap. Iya mantap agamanya. Ya dikatakan mantap lah dibanding kita bertiga bahasa gitu kan. Nah gua sama ini sama bertiga ini sama teman-teman gua rencana pengen ke Gunung Karang minim budget. Dalam arti minim budget, kita tidak mengeluarkan duit banyak, bahasa seperti itu kan. Kita rencana naik di hari Jumat ya kan. Prepare-nya itu kita ngobrol-ngobrol dari Rabu, berarti otomatis 2 hari ya kan. 2 hari Jumat berangkat. Kita rencana tuh pertama naik angkot ya. Bawa duit sekian cuma bawa duit sekian. Nah gue ajak si Rustam nih, tipikal kayak lu bahasanya, dikit-dikit cewek ya kan. Kalau misalnya Rustam kalau udah ngeliat cewek sama kayak punya lu karakternya ya kan. Gue beda, gue karakter gue cuek di mana aja kalau sama cewek. Oh gitu ya. Teman-teman gue serius, teman-teman gue banyak bukti teman-teman gue. Jadi gue kalau misalnya kemana-mana ada cewek gue cuek, pasti nggak kenal dan sebagainya. Kalau di situ kan, terus oke lah kita naik angkot dari Cilegon ke Kalima. Serang dulu, Bunjaya. Kebun Jahe ya kan. Dari Kebun Jahe kita transit ya kan ke mana, ke Cadas. Kalima. Nggak, langsung ke Jadisari. Sari yang Patung Badak Iya. ya kan. Nah dari Patung Badak kita berhenti tuh cari makan dulu, sarapan. Habis cari sarapan beli uduk cerita gitu kan. Udah beli uduk, sholat Jumat udah kelar ya kan. Nah kita ke Alfamart belanja, gua Rustam Cakrandika. Naik itu jam setengah satuan lah, naik dari Cadas kita naik. Nah pas sudah masuk ke Cadas ya kan, masuk ke apa sih namanya, patung itu kan ada jalan tuh. Iya. Nah, si Rustam udah mulai terpancing dengan cewek-cewek orang sana. Cewek cakep ya. Iya putih-putih, tapi gue bilang udah jaga bahasa, gue bilang gitu kan, jangan jangan samain di kota, gue bilang gitu kan. Lu cakep dong gini, udah lu gini kan. Akhirnya gue ngeluarin bahasa kasar, bahasa yang tidak pantas diomong, bahasa seperti itu. Dia tam jaga omongan gue bilang gitu kan, jangan mikirin cewek di sini, tujuan kita kemana. Andika sama Cakra di depan, gue sama Rustam di belakang. Gantiin bawa carrier, tas gue itu ya alhamdulillah ya, misi enteng lah ya, belum isi air ya kan. Ceritanya di situ. Nah oke lah, pas udah mana, pas gua jalan udah berapa meter, tiba-tiba harus lagi ada cewek lewat naik motor, dikejar lah jalan kaki ya kan. Matanya sama kayak lu Cil, persis ya kan, dalam arti mata jelilitan banget tuh cewek ini, kata gue gitu kan. Kata gue tadi sorry nih sistem begini gitu kan, kalau cewek mepet. Pokoknya Dika, Cakra sama Rustam kalau udah kenal cewek beda, jadi bahan omongan tuh gue pengen deketin ini, sama kayak lu bahasanya. Kalau gue cuek tipikal gue cuek dari dulu. Gue kalau ada cewek ya gue nggak kenalan, nggak sebagainya. Nah ceritanya gitu kan. Oke, kita jalan-jalan kurang lebih 20 menit ya kan. Gara-gara apa ya, gue lupa. Ada kejadian, gue bilang gue mau beli minum nih gitu kan. Dia minum, kasih istri ya gitu kan, kasih istri. Udah beli, istirahat dulu lah, kita capek ya udah. Nah habis itu jalan lagi, nyampe ke kebun cengkeh apa kebun kopi gitu ya. Kurang lebih kita perjalanan itu jalan kaki sampai jam setengah 3 kalau nggak salah. Itu belum Bentar. nyampe apa namanya, portal
kita ke Judis. Gunung Karang. Judis itu ya. Kurang tahu gue lupa namanya, pokoknya yang itulah gitu kan. Nah tiba-tiba pas sudah kiri kanan hutan adalah mobil angkot ya kan, Pak Hampura minta tebengan gitu kan. Oh iya mas, ya mas, mau kemana? Mau ke Gunung Karang. Oh iya dia naik, tapi saya nggak nyampe Gunung Karang ya. Oh iya pak, nggak apa-apa pak. Nah naiklah kita kan, gara-gara si Rustam tadi ngomongin cewek, gue terpancing jadi bahan kesel gue gitu kan. Tujuan gue kan pengen di atas tuh refreshing biar nggak ada omongan yang lain gitu kan, terpancing dari situ. Nah terus pas udah turun dari angkot, posisinya ini kan ke Gunung Karang ke sini, di sini pertigaan. Nah di sini gue ke rumah warga, nah berhenti di sini, berhentilah di sini karena mobilnya nggak sini kan. Katanya apa, hujan deras. Wah Mantap ya. hujan deras kan, udah hujan deras dan sebagainya. Oke lah, udah selesai lah pokoknya jam 4 kalau nggak salah, jam 4 kita masih jalan santai sampai ke warung tadi, warung yang rencana pengen ke mana, Gunung Karang, di bawahnya lah, di bawah tempat ziarahnya itu ya kan. Nah pas udah nyampe atas, udah nyampe tempat warung, kita istirahat dulu, kita minum, kita beli cilok, kita beli rokok ya kan. Gue bilang dik, adik beli apa nih enaknya, beli cilok aja kan. Udah beli cilok. Cak beli apa cak, gue bebas rokok sih paling. Ya udah rokok. Tam lu beli apa, ikut aja dah. Ya udah kan dia kan Rustam nggak bawa duit nih, yang otomatis gue yang ngeluarin duit karena gue ngajak Rustam gitu kan, sama gue kayak lu Cil gitu kan, dadakan aja gitu. Jadi kita ke warung. Awal pertama kita tuh pertama ke warung, eh ke cilok dulu, abis cilok ke warung, dari warung kita ke warung lagi. Empat empat terakhir gue ditanya sama warga. Nah pertama gini, yang beli cilok pakai bahasa Sunda, kalau pakai ini kan bahasa Sunda, ini bahasa Indonesia. Kang mau kemana? Mau ke atas gitu kan, mau camping. Iya, langsung diam. Kenapa Kang? Oh nggak apa-apa. Udah, hati-hati ya di atas ya. Ya. Nah habis itu ke warung, kita beli rokok 4 bungkus dan sebagainya. Kang mau kemana? Mau ke atas. Diam. Anjing kata gue, kok diam bisa-bisa. Kenapa? Tapi gue hati Bismillah aja kayak. Udah mati gue nggak pikir macam-macam. Udah nggak mikir macam-macam. Akhirnya gue udah beli rokok, gue beli minum tempat yang berbeda. Tanya lagi, Kang mau kemana? Mau ke atas camping. Iya. Anjing kata gue, banyak amat yang nanya. Tiba-tiba ada warga yang nanya jalan kaki, Kang udah lapor belum sama lurah kalau mau camping? Anjir, gue selama camping belum pernah ada yang namanya lapor ke lurah atau ke RT, gue bilang gitu kan. Ya udah gini aja Kang, ntar kalau ada apa-apa baca Bismillah aja di atas gitu kan, baca baca doa-doa ya kan. Nah habis itu jarah. Habis itu, pertama pas gua duduk di tempat base camp, nanya, Kang habis itu kemana? Jarah dulu mas ya, baru pertama kali kan. Ya kan, jarah masuk ke dalam apa gitu kan. Nah, gua masuk, assalamualaikum ya kan. Posisinya itu depannya kuncen, depannya makam kuncen, gue di belakang sama Rustam, Cakra di Cakra, Bar Sindika di depan. Gue bawa selayar yang buat kepala itu, gue ikat di tas yang kayak tas yang selempang itu kan. Gue kejamin mata, terus gue bisa, gue baca doa lah ya, baca surat-surat pendek. Pas itu baru gue melek di depan kuburan jelas. Itu kayak ibarat kata manusia putih bersorban, jenggot, itu nunduk kepalanya. Nggak mungkin orang, kalau orang itu masa di dalam kayak apa sih namanya, apa yang biasa buat anak bayi yang biar nggak ada nyamuk itu, Sampai apa? yang pokoknya Iya kayak yang jaring, putih. gitu. Nggak mungkin kayak, nggak mungkin di dalam situ dong ya kan. Nggak ada. Akhirnya gue merem lagi, gue baca doa. Udah selesai kuncen berdoa ziarah itu, akhirnya gue buka mata, udah nggak ada. Terus gue tanya, Kang Hampura ya, mau nanya, ini tulisan di atas apa kalimatnya? Yang mana mas? Ini dilarang, dilarang membawa kain dari
tempat ziarah ini. Oh gini mas, katanya ceritanya, karena ceritanya zaman kapan dia pernah kejadian ada orang ziarah ambil kain dari pemakaman dong ya kan. Terus kenapa kan, jadi pas udah nyampe rumahnya hilang, kebawa angin katanya anjir, seriusan. Iya Kak, emang seperti itu, sampai dia ngebalikin ke sini, ngebalikin kain. Supaya dia cerita, Kang maaf ya kalau saya kain. Ini cerita dari orang Kuncen ya kan, dari orang Kuncen. Oke lah, kalau dari orang Kuncen masih bukan antara percaya nggak percaya, karena kita nggak ada yang tahu nih masalah kalau rumah ke bawah angin seperti apa, mungkin gitu kan. Nah, habis itu kita ngisi pendaftaran nama, alamat ya kan, nomor HP. Habis itu versi maksi, bayar buat uang masuk, terus kita jalan. Berapa itu? Kurang lebih 10.000 per orang, 10.000 per orang. Nah, kita jalan. Itu kita itu jalan itu bawa santai ya, jam jam 5 kurang 10 menit atau 20 menit gitu lupa. Waktu kita jalan santai. Nah, gua Cakra Andika yang jadi yang jadi navigator pertama, Andika sama Cakra, karena mereka yang lebih tahu. Gua Rustam di belakang. Nah, dari situlah udah mau jam maghrib, ketemulah perjalanan yang namanya sumber mata air. Jadi posisi jalan gini, kalau ke sini mau kita arah camping, nanti kalau ke sini ke arah sumber mata air, kurang lebih dari atas ke sini itu 5 menit kurang lebih. Nah, dapat informasi dari orang bawah, mas kalau ada orang sepasang cewek cowok minta tolong kasih tahu suruh turun ya sebelum maghrib. Oh iya Kang, kenapa Kang kalau boleh tahu? Pernah kejadian di atas itu, maaf mesum. Sakral dong bahasanya kan, maksudnya masuk tempat ziarah seperti itu kan, bagusnya kan sakral bahasanya. Pas udah gue mau nyampe sebelah camp kita, ketemulah sama orang pendaki sepasang. Mas, orang sepasang ya? Oh iya mas, maaf mas ya, tadi saya dikasih amanah dari bawah disuruh turun. Ya mas, kita juga mau turun. Mas mau camping ya? Iya mas. Mas kalau bisa jangan ke atas, kenapa penuh? Oh ya udah nggak apa-apa, aman kok kata saya gitu kan. Kata Dika, Dik mau di mana? Nanya ke gue bilang ke Dika, gue nggak tahu Dik ya, gue kan pertama kali kesini. Ya udah, itu aja di tempat warung di atas. Jadi kita ngecamp di warung. Emang nggak boleh sebenarnya buat ngecamp, tapi kan otomatis informasi katanya tempat penuh, apalagi udah maghrib. Nah, ceritanya gue sama Cakra, gue bilang Dik, gue sama Cakra ngambil air ya. Jadi Dik kenapa? Tam lu sama Dika di atas ya. Ya, gue sama, maksudnya Rustam sama Dika di atas di tempat ini, maksudnya tempat apa sih namanya, yang warung itu. Perjalanan dari tempat gue ke sumber mata air itu 5 menit, 5 menit ya, perut lapar ya, dan sebagainya. Ada wortel tuh udah di sumber mata air, ada wortel, gue inget banget 5 menit perjalanan. Wortel. Ada wortel kayak petani cuci di sumber mata air ya kan, bersih. Wortel tuh pasti jatuh-jatuhan, gue ambil tuh wortel, gue makan. Ih lu jorok amat. Ini nggak jorok, gue bilang, sumber dari petani ke sumber mata air kan dicuci, nanti jatuh. Kalau misal udah busuk baru lu jorok bahasa gitu kan. Akhirnya gue makan, Cakra pun ikut makan karena gue duluan yang makan dong. Nah, dikira gue kita lewat jalan pintas. Tadinya kan posisi gini, gini kan ke arah camp, kita balik lagi sini, ini ke arah bermata air. Nah, dikirain gue kesini ini bisa ke tempat apa namanya, Camp. camp kan. Jadi gini bentuk Iya, ini kan muter. dari sini tempat camp, turun lagi 5 menit di sini di sumber mata air. Dikirain gue kalau langsung ke sini bisa ke tempat camp, nah kan. Lewat mana Cak? Gak tahu gue, serius gue lupa. Kata Cak, anjir lu kan udah sering kesini Cak gitu kan.
kan gue bawa jerigen 5 liter air yang 2 liternya itu 1,5 liter itu gue bawa dua, bawa botol-botol kecil juga bawa banyak ya seperti itu, bawa banyak. Gue sambil jalan makan, otomatis kan nggak lama, paling kayak 10 menit nyampe lah kalau misalnya nyantai gitu kan. Terus cak bentar lagi nyampe kita, Dika Rustam oi, nggak ada yang teriak, biasanya dinyaut kalau dipanggil gitu kan. Cak kayak kita salah deh, serius loh. Iya, ya udah kita turun lagi, turun tuh nggak lama kita, Cepat. cepet. Nah dari situ kita ke tempat camp, Nyampe. nyampe di kamar ke gua, Dik lu kemana aja sih sama Cakra? Kemana aja, gua ngambil air. Lu tahu gak kesini? Lu tadi kesini jam berapa? Maksudnya ngambil air jam berapa? Jam jam setengah berapa? Jam setengah tujuan malam. Gue nyampe sana jam berapa? Jam setengah 8. Bisa sehari gua. Ya. Kayak waktunya kayak berulang. Tapi kalau otomatis nyasar kan jalan kaki masih kelihatan cepet gitu kan. Gua nggak istirahat dan sebagainya, cuma makan di tempat ngambil air itu, jalan. Pas udah nyasar nggak lama. Pertama gue firasat pertama di situ lah ya. Ya udahlah, nggak usah marah-marah gue bilang gitu kan, nyantai aja. Ya udah, istirahat sekali di sini ya udah. Ada orangnya nggak ya? Nggak ada kayaknya. Ya udah deh, numpang ya kata gue gitu kan. Campuran nih numpang dulu, kalau misalnya ada orang di dalam gitu kan. Takut ada orang di dalam kan gue numpang pasti. Katanya pas gue buka, kok gue lihat gembok, oh berarti nggak ada orang ya kan. Nah, lu tahu apa sih namanya? Lu tau pos ronda gak sih? Tahu. Nah, pos ronda kan, pos ronda itu bahan kayak dudukan ini pakai bambu. Iya. Tahu sela-sela kayak gini, Iya. ya kan? Nah, cerita situ. Ada yang namanya dapur sebelah kanan. Jadi ini tenda nih bahasanya, ya kan? Ini arah puncak, arah puncak karangnya. Nah, di sini ini ke arah sana dapur. Di sini ini ada namanya bangku, bangku-bangku warung dari bambu-bambu itu, tahu kan? Iya. Panjang, kayak gazebo lah Iya. bahasanya. Nanti lo tahu deh kalau ke Gunung Karang, pasti ketemu. Nah, kita ngobrol, habis itu udah gelar tenda sebagainya, kita masak mie. Si Rustam, Dik gue yang masak mie ya, udah kan gak apa-apa, lo masak aja. Dia kan bagian apa namanya, juru masak bahasanya kan, karena dia bawa tas kiri gue juga, dia yang bawa ini, dia yang masak ya udah. Nah, karena sompral ke gue sih gitu. Dik, gue dulu sama Cakra pernah ngeliat Banaspati di sini. Di mana? Oh sana. Gue merinding tuh. Banaspati doang, gue bilang gitu kan. Nah terus tiba-tiba ngomongin soal cewek itu, mereka bertiga Ngomong lagi. ngomongin soal cewek. Nanti gue ke puncak bawa cewek kayak gini, sama kayak lo ngomong persis Cil, sama gue mau nggak main-main. Tanya teman-teman gue inget banget kalimat itu. Nanti kalau gue kemana-mana nggak pernah gue ngomong cewek, enggak. Terus Cakra, Adika sama Sursa ngomongin cewek. Habis itu udah makan, lu gini nih, apa, lu bayangin aja deh, tumpukan mie kayak mie remes, ya kan, dia kan jadi berantakan tuh Iya. bawahnya sama sampah-sampah. Jadi yang tadi gue bilang dudukan kayak gini tapi bannya bambu semua, otomatis rapet, sedikit rapet lah segini lah, nggak mungkin jatuh ke bawah langsung ya kan. Pas itu si Rustam tidur, udah lama ngobrol, kurang lebih jam setengah 10-an ya kan. Si Rustam udah tidur. Anjing kata gue, si bangsa udah tidur duluan, gue gituin kan, Tam bangun. Nah, bangun, dia pakai sini gua terlalu enak soalnya kan. Lu gua suruh bawa sarung nggak mau ya kan. Udah aku minjem dulu, ya udahlah, udah tidur aja dulu gua gitu kan. Ntar kalau udah mau buka tenda kita bangunin. Oh, ya udah. Terus ini gua merinding. Terus emang nggak tahu ya, posisi kita nggak ada yang tahu, kita nggak ngomongin apa apa. Tiba-tiba ada panjang, Anjing. gue diem, gue bilang ke Dika, Dik gue denger, gue denger, Cak denger, gue denger. Ya yuk kita pindah aja ke tenda. Oh ya udah, gue bangunin,
monyet bangun lu, gue bilang Rustam, karena susah kan dibangunin ya kan, gue gebrak langsung badannya. Nah pindah ya udah pindah. Nah si Cakra Andika sama Cakra Andika bilang gue, Dik ini lu yang tadi gue bilang mie, bungkusan kopi, bungkusan mie sama kompor masih di atas, masih berantakan, pure masih berantakan, kayak potongan-potongan mie itu tuh masih Iya. berantakan di atas, belum pada turun semua. Ya udah besok pagi aja yuk, sebelum terbit nih matahari, ya kan, kita bersihin, takutnya tukang tukang kopi datang. Ya udah kita masuk. Iya jelas posisi ini kan tenda arah sana, Iya. kita dapat tenda itu nggak bisa ketutup, jadi kalau ada orang jalan kaki kedengeran, ada orang jalan Kelihatan. kelihatan. Di sana kan warung pas samping-sampingan, jadi atas kita ini kayak yang tadi gue bilang, kayak pos roda, di belakang juga sama, kayak gubuk gazebo bahasanya, tapi dari bahan bambu semua. Nah posisinya Rustam di sini, gua di sini, Andika di sini, Cakra di sini. Jadi Cakra di ujung, Andika, gua, Rustam. Kan ini kan gede ini kan. Kalau di tenda gua kecil karena gua nyewa. Anjing, si Rustam enak banget tidur pakai sleeping bag gua gitu kan. Akhirnya matras kayak gini diambil buat selimut. Brengsek lah kata gua gitu kan. Lu tahu gak? Kaki di udah dibuka tadi aja, pas kita tidur dibuka dingin banget kan, gimana di Gunung Karang di puncaknya, ini nusuk di sini, wow bener-bener pucet kaki gue. Nah situlah gue tidur sama, nggak tidur sih, baru-baru tidur aja. Cakap sama Dika ngobrolin apa gitu soal kajian-kajian Islam. Cak, kau mau nanya apa, ustadz apa nih yang lu suka? Cakra nyebut ustadz apa gue lupa gitu kan, si Dika ngomong ustadz ini gitu kan. Tiba-tiba suara, kalau ada suara cewek atau suara cowok jalan kedengeran di depan mata kita, karena di depannya kebuka, udah nggak ada ini, Iya. kebuka dua kali. Terus dik denger nggak, ibu denger, diem aja ya. Ya udah, tiba-tiba lo tahu kalau misalnya apa, kayak apa yang dari bambu-bambu itu, kalau Iya. kita jalan, Iya. kalau kita jalan di bambu-bambu kan duk 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 Iya. duk Bunyi duk itu. duk duk, kayak orang lari di atas. Eh, Padahal kita sendiri nggak ada orang di atas, cuma kita doang berempat. Sebelum ada kejadian gitu, ada daki ngomong ziarah, tapi kelihatan dong kalau ziarah dia turun kelihatan ya kan, kalau misalnya dia pengen kerjaan kita juga kita kelihatan, soalnya kita jelas banget di arah pejalan kaki. Nah udah itu baru nih gue bilang, anjing, tiga bilang, Cak, dengar gak Cak, dengar, coba Cak lu keluar Cak, di Oga lu kan anak alkodan, bukan masalah gitu anjing. Mentang-mentang anak yayasan kan pandai ini, gue juga takut, gue aja sholat tahajud aja malam aja gue ngibrit dengan sholat kuntilanak, gimana ini. Lama lu atau gitu kan, akhirnya Dika sama Cakra udah berdebat gitu, akhirnya gue ngomong, lama lu semua lah, gue buka tenda, langsung gue center dapur pertama. Yang gue khawatirkan dapur, takut ada orang di belakang. Dapur tuh nggak ada yang buka pintu, tutup. Tapi tutupnya lo tahu ini, jadi pintu kayak gini nih, jadi kalau misal kita buka ini bisa, buka ini bisa gitu kan, jadi atasnya kebuka, bawah ketutup. Dia tahu Nah, pintu tua. kalau kan ini kan otomatis kebuka, udah Iya. udah kelihatan kayak alang-alang gitu loh, rumput-rumput, ada orang. Gua ngeliat lagi keblok, anjing begitu, di warung itu bergembok, gak ada orang ya kan. Cak cak dik dik keluar dik kata gue gitu kan. Kenapa dik, udah keluar ya, rolling yuk rolling yuk, gue bilang gitu. Rolling dalam arti rolling, kita pindahin peralatan kita kayak kompor, tas dan sebagainya, kita masukin ke dalam tenda. Iya. Gue bilang gini, Dika ada yang aneh nggak dik? Apa dik? Ada yang aneh nggak menurut Cak? Ada yang aneh nggak Cak? Apa sih yang aneh? Nggak ada lah, serius loh. Iya, sebelum kita pindah ke tenda
Gue bilangnya apa, beresin dulu nggak? Iya. Terus sampah kita pada kemana? Terus Angin nggak ada, Cil. terus pindah itu, tendanya pindah tempat Enggak, di situ. pas situ lagi Iya, jadi sampai kita pagi. Hah? Sampai pagi. Nah, pas kita udah rolling, kita nyari sampah dulu, takut ke bawah angin kan, nggak boleh kan. Gue lihat di bawah kolong bekas mie nggak ada, yang mie kecil-kecil itu nggak ada, sampah kopi nggak ada, sampah mie nggak ada. Gue merinding, asli gue merinding. Udahlah, udah. Nah, terus denger dulu. Akhirnya habis itu rolling, udah rolling ke dalam tenda. Udah lah, cuek lah sampah mah kata gue gitu kan. Besok pagi kalau dapat kita bersihin lagi. Pas udah ini pagi, gue masih tidur. Cakra, Andika, Cimorsom udah bangun lah, udah bikin kopi ya kan. Mereka udah makan ini juga. Tiba-tiba ada orang pendaki naik. Kang, ngecamp di sini ya? Oh iya mas. Ini mah orang yang tadi kan yang kita beli nyewa tenda. Oh iya, ketemu di sini. Kayaknya mah beda ini. Enggak mas, saya baru naik soalnya tadi pagi hujan. Kita di Bukit Biru katanya. Nggak, gue lupa nama Bukit Biru apa sih namanya gitu kan. Ada beda lagi, Hah? ada beda lagi Apa ya? bukitnya. Ada, bukan di bawah tempat perkemahan khusus. Tiba-tiba ada orang warga situ naik ke atas. Tanya, mas di sini siapa ketuanya? Posisi gue masih tidur, masih baru melek lah ya kan, gue denger banget. Nggak ada kan, nggak ada ketua di sini, kata Andika sama Cakra. Tiba-tiba gue keluar. Oh iya kang, saya ketuanya, kenapa kang? Tahu begitu kan? Kang, semalam ada yang lihat nggak center malam yang kedip-kedip? Oh iya kang, saya lihat kang. Kenapa kang? Kakang kenapa ngecamp di sini? Emang kenapa kang? Saya kasih kode ke kalian biar kalian nggak ngecamp di situ atau enggak kalian turun. Emang kenapa kang? Iya, pernah kejadian di sini ada yang meninggal. Gue merinding, gue merinding. Nah, dari situlah, oh gitu kang ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya benar berarti masuk ke mimpi saya. Kok bisa ngomong gitu? Ya nggak tahu ya. Saya biasanya kalau misalnya udah udah bisa apa sih, udah bisa ngerasain seperti ini pasti masuk ke dalam mimpi. Ngomong gitu kan. Lu kaget pasti, Harganya tuh Ya saya ngomong gitu. Orangnya gitu kan. Akhirnya kita turun ya kan, prepare. Kita turun kabut semua, full kabut. Kita turun tuh full kabut itu. jam berapa? Jam berapa ya? Jam 10-an lah. Siang kabut itu kan. Udah nyampe bawah udah nggak kabut. Ingat banget jelas itu. Udah itu kita naik apa, tebengan Nosbak. Tebengan Nosbak ya, sampai ke bawah. Udah itu baru kita naik bis. Gue bilang gini, coba deh gue pengen tahu siapa yang ganggu kita semalam pas udah nyampe rumah. Jadi keluarga keluarga gue, bokap nyokap adek gue pada ke Jakarta dulu, ke rumah almarhum gue. Akhirnya gue habis mandi, gue tidur di ruang tamu. Gue tidur asli, ini sumpah asli, asli. Bukan aku mimpi. Hah? Mimpian lagi. Gue mimpi naik, kayak pertama gue naik dari bawah sampai ke atas puncak. Iya, diulang lagi. Diulang lagi ya kan. Tiba-tiba ada cewek yang ikut, gara-gara Rustam sama gue ya kan. Gara-gara Rustam ngomong cewek, gue marah. Ada yang ngintilin sampai atas. Dari situlah ada juga ada juga yang kayak anoman putih. Siung, fiu. Nah, di dalam mimpi gua yang disasarin ke tempat apa namanya, air yang gua ambil mata air itu, sumber mata air itu, dia ngebisikin gua di dalam mimpi gua, ayo ke sana, ayo ke sana gitu. Jadi seakan-akan gua disasarin sama gua sama Taka. Masa 1 jam, 1,5 jam juga terlambat gitu kan. Nah, pas kita lagi bikin kopi,
bikin mie pas kita udah di pos, bukan di pos apa, di warung di atas ya kan, dari tenda itu dia itu di samping kita dalam mimpi. Itu orang itu sejenis kayak Mbak Kunti. Ya udah berhenti. Di situ ya kan. Udah berhenti. Tapi pas udah kita pindah semua, ini kan tenda ini nggak ada jendela. Kalau di tempat gue kemarin ada jendela. Nah, jendela itu belakang pas tempat gazebo, tempat duduk gitu. Lu tahu kalau bangku kalau duduk kaki ngangkat apa? Iya, bunyi. Bukan bunyi. Kita duduk di bangku nih kayak tadi gitu tuh. Kakinya apa? Iya, Layang lah. Ya, kayak melayang gitu kan. Maksudnya kayak kita duduk gitu tuh, gayung gitu kan. Terus ada suara duduk. Ya kan pertama yang gue bilang itu kan, gak ada orang sama sekali. Terus gue merinding gitu. Terus gue di dalam mimpi gue itu Andika, Cakra, Rustam lagi tidur. Gue terbangun dari tidur gue dalam mimpi gue yang kayak gitu kan. Gue buka jendela, ada suara nangis. 2 orang. Di rumah. Hah? Di rumah. Dalam mimpi gue di dalam tendanya itu. Jadi kan flashback ulang, cerita ulang itu dalam mimpi gue, dimasukin dalam mimpi gue ceritanya kayak gitu. Sumpah ini nggak bohong. Akhirnya ini jendela kayak gini sih ya. Kecil, iya. Di sini jaring, kita nggak bisa buka dari dalam, harus dari luar. Kayak tadi itu harus tingkatnya dari luar ya kan. Gimana coba tuh buat tiup? Ini nggak kebuka sampai 4 kali gue tiup. Tiba-tiba pas ketiga kali kebuka, tapi kebukanya itu sampai ke bagian ada kaki. Pas 4 kali, wow, kebukanya langsung plok gitu ini tuh. Oh jelas tuh. Terus ada 2 orang yang meninggal. Sini yang jantung, satu nangis, satu Cil. Gue bilang ya udah gue bilang dalam mimpi gue ini, ya udah gak apa-apa, dalam masukin di mimpi gue aja, jangan di temen-temen gue takut ya, mereka nggak kuat imun kena ya. Akhirnya gue bangun tidur, Cil, demi Allah gue bangun tidur. Gue tidur 1 jam.